Dan di situ tahun 98 itu juga saya mikir, wow, kenapa Jepang bisa seperti itu ya? Mereka tidak punya agama, agama hanya budaya buat mereka. Tapi mereka lebih jujur daripada bangsa saya. Saya boleh bilang begitu. Karena ternyata ada sistem yang membudayakan seperti itu. Anda bisa lihat ketika tsunami di Jepang kan? Ketika tsunami di Jepang, kebanyakan TV-TV tidak menyorot kesusahan kan? Yang diliput hanya mobil-mobil atau rumah yang hancur, kapal pesiar yang hancur gitu. Tapi yang orangnya hanya sedikit kalau dibandingkan dengan kejadian yang di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kenapa? Mereka tidak membudayakan untuk meminta-minta. Meminta-minta itu bukan identitasnya orang Jepang. Dan saya ingin minta-minta juga bukan identitasnya orang Indonesia. Setuju? Iya. Tapi tolong menolong itu beda. Ya. Dan oke. Sekarang pertanyaannya, apakah di sini sudah ada lost and found? Belum. Jadi saya harap event ini menghadirkan sebuah program kecil yang semoga berharap bisa jadi sebuah identitas bangsa dan menjadi besar. Jadi mungkin BEM atau Budi Luhur bisa memberikan solusi mempergunakan ICT supaya yang ada di Budi Luhur ini bisa menjadi warga yang punya identitas jujur. Jadi programnya adalah mungkin bisa diusulkan adanya lost and found yang ada di kampus ini. Modalnya cuma kecil kok, modalnya hanya etalase kecil. Jadi ketika Anda menemukan apapun juga, entah itu handphone, entah itu gantungan kunci atau apa, silakan datang ke Lost and Found yang akan dikelola oleh BEM, mungkin dengan bekerja sama dengan pihak keamanan. Di situ dicatat hari ini telah ditemukan sebuah handphone dengan tipe ini yang menemukan adalah Rini fakultas ini misalnya, seperti itu. Dan nanti ketika mahasiswa yang lain datang lewat, wah itu handphone saya, ya kan? Kemudian dia lapor ke petugas Lost and Found, Mas ini handphone saya yang ketinggalan. Nanti petugasnya akan mencatat dan memberikan mungkin sekedar PIN atau ucapan terima kasih kepada Rini yang sudah menemukan itu dan mengembalikannya ke Lost and Found. Jadi ini mungkin sebuah program output yang sederhana dari kegiatan ini. Dan itu pun juga ketika Anda kehilangan barang, Anda hilang laptop, Anda hilang buku, hilang apa, segera ke Lost and Found dan laporkan hari ini hilang barangnya seperti ini kriterianya. Dan siapa tahu ada yang menemukannya bisa langsung dihubungkan. Percaya atau tidak, ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita sudah menjadi solusi untuk bangsa ini. Ada sebuah kebanggaan kalau kita menolong dengan cara yang benar. Selama ini kalau kita menemukan barang kan kita mungkin tidak tahu akan ditaruh kemana. Ditaruh ke security, nanti security juga mungkin tidak tahu ini punya siapa. Tapi ketika sudah ada Lost and Found di kampus ini, mungkin bisa ditaruh di tempat yang lalu lalang mahasiswanya bisa lebih banyak ya. Itu akan sangat membantu menunjukkan bahwa warga Budi Luhur adalah warga yang memang berbudi luhur. Tepuk tangan buat Budi Luhur. Oke, next. Dan kejujuran itu perlu tes. Kita menggunakan ICT untuk bagaimana mengevaluasi tingkat kejujuran mahasiswa Budi Luhur dengan program Lost and Found ini. Saya yakin di sini pasti banyak sekali CCTV, betul? Ya, nanti mungkin rekan dosen atau senar atau BEM ya bisa melakukan uji coba apakah mahasiswa Budi Luhur ini jujur. Mungkin suatu saat bisa ditaruh 50.000 gitu, diawasin pakai kamera CCTV. 50.000 ini akan kemana? Apakah masuk kantor? Apakah 50.000 ini akan lari ke Lost and Found? Itu bisa dilihat dari CCTV. Dan ketika 50.000 itu masuk kantong, mungkin ada bagian dari Universitas Budi Luhur yang akan memberikan sedikit pengarahan kepada orang tersebut. Anda tadi menemukan apa? Kenapa kok ditaruh di kantong? Seperti itu.
Dan ini bisa jadi sebuah program yang nyata hasil dari event ini. Ya, mempergunakan ICT untuk identitas bangsa. Oke? Dan lakukan itu berkali-kali. Jangan hanya sekali, mungkin seminggu 10 kali. Taruh duit 100.000, taruh handphone, ditaruh apa. Tapi diawasin. Jangan sampai tidak diawasin. Dan di situ saya harap dengan seperti ini perlahan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang jujur, saya fokus hanya di jujur, itu memang benar-benar berhasil. Setuju? Ya, setuju kalau di sini ada lost and found? Jadi ICT itu kita pergunakan untuk sesuatu hal yang baik untuk identitas kita. Dan juga buat yang rajin-rajin buat website bisa diinformasikan bahwa hari ini telah ditemukan ini, diposting saja di website. Dan saya yakin Anda semua pasti akan sangat nyaman kalau Indonesia sudah menerapkan hal seperti ini. Dan bahkan kalau di setiap institusi atau di mall-mall atau di tempat-tempat yang lain ada lost and found, itu mungkin bisa bagus ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, sebagai anak muda, kita sudah tahu tentang Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 apa? Januari, Februari, Maret? Oke, 28 Oktober, betul. Dan anak muda Indonesia mungkin bisa tolong pergunakan ICT untuk lebih mempertajam makna dan arti dari Sumpah Pemuda. Ayo kita baca bareng-bareng Sumpah Pemuda. Silakan ikuti saya. Baca dengan lantang ya. Kami putra putri Indonesia. Lebih semangat lagi. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat kalian semuanya. Dan juga tolong dipahami, ini adalah cita-cita luhur dari pendiri bangsa Indonesia, yang perintis bangsa Indonesia, dan dipahami lagi. Dan kalau Anda sadar tadi di lagu Bangun Pemudi-Pemuda, di situ sudah ada pesan. Bangsa Indonesia, pemuda-pemudinya bertingkah laku yang halus. Ya kan? Sudah ada. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Jadi kita sudah membudayakan ketika kita mendapati suatu masalah, kita selesaikan dengan cara diplomasi dan elegan, tidak dengan tawuran, tidak dengan konfrontasi atau lain sebagainya, intimidasi dan lain sebagainya. Itu tidak, karena pemuda Indonesia itu sudah sangat cerdas. Setuju? Next. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Dan nanti kalau ada sesi tanya, kalau ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu, ingin menggali sesuatu lagi, silakan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Next mungkin. Ya, itu saja. Dan pesan saya, think and take action. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, lebih baik kita rencanakan dahulu, kemudian kita lakukan, ya kan? Lakukan apa yang sudah Anda rencanakan dan rencanakan apa yang akan Anda lakukan. Itu pesan saya. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semuanya.